Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang terhormat Kepala MTS Ma'arif M1 Kedung Banteng, Bapak Dr. Andes Haji Agus Wahidin MMPD. Yang kami hormati segenap guru karyawan MTS Ma'arif M1 Kedung Banteng, dan yang kami banggakan siswa kelas 9 yang soleh dan soleha. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita masih mendapatkan dan merasakan kenikmatannya. Salah satunya itu nikmat sehat. Sholawat teriring salam, marilah senantiasa kita tujukan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi akhir zaman dan sebagai satu-satunya Nabi yang akan memberikan syafaatnya di yaumul akhir. Semoga kita semuanya menjadi umat beliau yang akan mendapatkan pertolongan di hari kiamat. Allahumma amin. Anak-anakku yang soleh dan solehah, saat ini kalian berada pada tingkat akhir di jenjang pendidikan MTS. Hal ini berarti bahwa kalian sebentar lagi akan lulus atau selesai di jenjang pendidikan tingkat pertama. Ibu harapkan kalian tidak cukup puas hanya sampai di sini saja. Kalian harus bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Karena kita tahu bahwasanya pendidikan merupakan hal yang penting, sangat penting untuk kehidupan kita semuanya. Karena hanya dengan pendidikan kita dapat menjadi manusia yang cerdas dan berkarakter. Yang artinya bahwa kita bisa menjadi manusia yang tahu atau mengerti ilmu pengetahuan dan tahu atau mengerti tentang sopan santun dan tata krama. Selain itu, segala sesuatu, kesuksesan baik dunia ataupun akhirat, semuanya bisa kita raih dengan menggunakan ilmu. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Yang berarti bahwa barang siapa menginginkan kebahagiaan dunia, maka tuntutlah ilmu. Dan barang siapa yang ingin kebahagiaan akhirat, tuntutlah ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, maka tuntutlah ilmu. Sudah jelas arti dari hadis tersebut bahwasanya jika kita menginginkan kebahagiaan dunia, maka harus kita raih dengan ilmu. Jika kita menginginkan kebahagiaan akhirat atau sukses di akhirat, juga dengan ilmu. Dan apabila kita menginginkan keduanya, harus dengan ilmu juga. Dalam sebuah kata mutiara menyebutkan bahwasanya utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Saya yakin anak-anakku semuanya sudah tahu artinya. Yang berarti apa? Ya, tuntutlah ilmu dari buayan ibu atau ketika kalian masih bayi sampai liang lahat. Nah, ini artinya bahwasanya belajar itu sepanjang hayat. Kita harus belajar dari saat kita masih kecil, dari saat kita masih dalam gendongan ibu sampai menjelang ajal kita. Dalam hadis lain diriwayatkan, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Yang berarti bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim laki-laki ataupun muslim perempuan. Anak-anakku semuanya pasti mengetahui, di situ ada kata wajib. Wajib di sini berarti bahwasanya adalah sesuatu yang harus dilakukan, dan apabila ditinggalkan
akan mendapatkan dosa. Sekedar untuk menjadi motivasi kalian, perlu kalian ketahui bahwasanya banyak sekali para ilmuwan Islam yang terkenal dengan ilmu pengetahuannya. Artinya apa? Mereka selain ahli di dalam agama, ternyata mereka ahli juga di dalam ilmu umum. Di antaranya satu, Ibnu Sina. Siapa yang tidak tahu Ibnu Sina? Beliau adalah merupakan bapak pengobatan dunia, di mana ilmu pengobatan pertama kali ditemukan oleh Ibnu Sina. Nah, apa? Sangat bermanfaat sekali penemuannya sampai sekarang ini, hingga digunakan oleh seluruh dokter di dunia, baik muslim ataupun non-muslim. Yang kedua adalah Al-Khwarizmi. Beliau adalah merupakan seorang ilmuwan Islam yang terkenal atau menemukan bidang matematika dan astronomi. Dan yang ketiga ada Jabir bin Hayyan, adalah seorang ilmuwan Islam yang ahli kimia atau kimiawan dunia. Itu kan anak-anakku. Jadi selain mampu ilmu agama, kita juga harus mampu di dalam ilmu umum. Karena jika kita menginginkan sukses dunia akhirat, kita harus belajar kedua-duanya. Dalam sebuah kitab disebutkan bahwasanya syarat menuntut ilmu itu ada 6. Ibu yakin sekali kalian sudah hafal, mungkin bahkan ada yang hafal ladomannya. Terdapat dalam kitab Al-Lala bahwasanya menuntut ilmu memiliki 6 syarat. Yang pertama adalah kecerdasan, di mana kecerdasan ini terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah muhibatun minallah, yang artinya kecerdasan mutlak dari Allah secara lahir, bahwa anak itu sudah cerdas. Yang kedua adalah kecerdasan yang didapat dengan berusaha. Artinya kita belajar dengan rajin, dengan cara mencatat, mengulang-ulang materi yang diajarkan, berdiskusi dan lain-lainnya. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua untuk menuntut ilmu adalah bersungguh-sungguh. Jika kita bersungguh-sungguh, pasti akan mendapatkan kesuksesan. Sesuai dengan pepatah, man jada wajada. Barang siapa bersungguh-sungguh, pasti akan berhasil. Yang ketiga adalah kesabaran. Sabar, dalam menuntut ilmu biasanya banyak sekali cobaannya, maka kita harus bersabar. Baik sabar dalam belajar, sabar dalam diuji, dan sabar dalam segala hal. Saya yakin orang yang cerdas adalah orang yang tidak akan pernah berhenti belajar. Syarat yang keempat adalah biaya. Menuntut ilmu itu membutuhkan biaya. Tidak mungkin menuntut ilmu itu tanpa biaya. Karena dulu juga pernah terjadi pada para imam kita. Contohnya adalah Imam Malik. Beliau menjual salah satu kayu penopang atap rumahnya hanya untuk bisa menuntut ilmu. Kemudian syarat yang kelima adalah bimbingan guru. Jelas, jika kita ingin pandai, tidak pandai dengan sendirinya. Kita harus memiliki seorang guru atau seorang kiai sebagai penuntun kita untuk mencari ilmu. Kemudian yang keenam adalah lama waktunya. Yang namanya menuntut ilmu itu tidak instan, tidak dalam waktu yang cepat. Pasti membutuhkan proses dan membutuhkan waktu yang lama. Anak-anakku, demikianlah tadi yang dapat Ibu sampaikan. Ibu harapkan kalian belajar dan terus belajar. Jangan hanya terhenti sampai di sini. Gunakan masa muda kalian sebelum masa tua kalian. Baiklah, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat berpuasa. Semoga kita bisa mengikuti atau menjalankan ibadah puasa sampai hari terakhir nanti. Jangan lupa, jika terpaksa harus keluar rumah, kalian harus ingat protokol kesehatan 5M. Memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilisasi dan serta mencuci tangan. Baiklah, Ibu akhiri, kurang lebihnya mohon maaf.
Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.